Cirebon pemirsa, dan saya langsung ke Kang Barnawi ya. Kang Barnawi sebagai akademisi dari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon berkaitan dengan selama 2 minggu nih ya, bahwa sekolah ini boleh banyak yang bilang ini diliburkan ya selama 2 minggu, tetapi kemudian akhirnya dirilis ulang bahwa itu bukan libur ya selama 2 minggu itu, tetapi belajar di rumah. Nah, pendapat Anda berkaitan dengan virus corona ini kemudian di Cirebon, baik di kota maupun di Kabupaten Cirebon, karena mengikuti instruksi dari pusat gitu ya, bahwa kemudian dari pemerintah provinsi juga. Nah, ini kemudian diliburkan. Menurut Anda ini sudah kompatibel, dalam artian sudah tepat gitu? Oh ya, jadi begini, persoalan virus corona itu tidak hanya persoalan nasional tetapi juga internasional. Nah, kita berdasarkan berbagai informasi terutama dari orang yang ahli di bidang kesehatan bahwa masa inkubasi dari virus corona itu adalah 14 hari atau 2 minggu ke depan. Nah, untuk mengantisipasi terhadap masa inkubasi yang masif itu, maka perlu dilakukan regulasi terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Saya memandang bahwa regulasi itu tepat, ya, karena apa? Dengan membatasi interaksi secara langsung para siswa di sekolah, setidaknya akan mereduksi atau mengurangi terjadinya dampak terjangkitnya virus corona pada peserta didik. Jadi itu sesuatu yang patut kita apresiasi yang telah menjadi regulasi dari pemerintah. Nah, itu kan masa inkubasi 2 minggu. Ini persoalannya ketika 2 minggu ini belum terselesaikan, kemudian apakah juga ini kemungkinan dari kacamata Anda sebagai akademisi bahwa ini akan ditambah lagi gitu masa belajar di rumahnya atau liburnya gitu? Oh, saya kira tidak. Tidak, karena dari 2 minggu itu kan kita ataupun orang yang berkecimpung di kesehatan bisa memprediksi sejauh mana dampak dari masa inkubasi itu. Ketika sesuatunya baik-baik semua, maka saya yakin bahwa ya kegiatan pembelajaran dan kegiatan lainnya akan berjalan normal seperti biasa. Ini adalah lockdown 2 minggu itu sebenarnya sebagai trial yang sudah dipikirkan secara matang. Jadi ya saya yakin bahwa 2 minggu ke depan semua agenda kegiatan termasuk kegiatan belajar akan berjalan dengan normal lagi. Terlebih ini masa-masa kelas di tingkat akhir adalah masa-masa ujian akhir, ya. Dan harusnya di akhir bulan Maret ini kan untuk tingkat SMA, SMK sudah ujian nasional. Tetapi saya lihat dari keputusan akan dilaksanakan reschedule ya. Penjadwalan ulang terkait dengan ujian nasional. Oke, dan ini tentunya kan berdampak ya, terutama ini Pak Barnawi ke salah satunya ke ranah pendidikan ya. Dan tentu ini akan mempengaruhi persiapan-persiapan yang tadi disebutkan Pak Barnawi, ujian nasional juga akhirnya karena kemungkinan besar diundur, ini nanti akan merubah jadwal, nanti ini akan direview di jadwal ulang. Nah, itu bagaimana menurut Anda? Nah, kalau persoalan mereview atau reschedule jadwal itu tidak menjadi masalah. Sebenarnya yang mungkin ada dampak itu pada siswa itu sendiri. Jadi ketika siswa itu menduduki kelas akhir atau kelas... Maaf, itu dampak secara apa itu? Psikologis. Psikologi ke siswa? Ya. Jadi siswa akhir itu cenderung ingin segera menyelesaikan ujian akhir. Ya, jadi pengen segera lulus gitu. Jangan diulur-ulur. Ya, jangan diulur. Ibarat main sepak bola itu fase penalti gitu. Jadi saya pengennya ya segera selesai, kemudian melanjutkan estafet ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi selanjutnya. Maka ketika ada pengunduran ya sedikit banyak akan mengganggu kondisi secara psikis ya, secara psikis akan mengganggu kan. Karena pengennya dia kan segera ujian, segera dieksekusi, kemudian kita melanjutkan plong, seperti itu. Itu dampak yang mungkin ada. Baik. Dan menurut Anda ini sebagai akademisi Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon berkaitan dengan reschedule tadi yang merubah gitu ya jadwal yang sudah ditentukan, akhirnya dengan adanya libur sekolah dan belajar di rumah, ini kan libur belajar di rumah selama 2 minggu, ya. Kemudian akhirnya kan berdampak ya, berdampak boleh dibilang ini berdampak sistemik ya, bukan hanya di sektor pendidikan tapi sektor yang lain. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh
sekolah dalam hal ini sebagai misalnya sebagai penyelenggara pendidikan dan juga penyelenggara ujian nasional. Oke. Jadi kalau kita baca bukunya Renal Kasali tentang cracking ion ya. Jadi kita bisa belajar dari situ. Dalam konteks cracking ion itu, setiap ada patahan, ada celah itu sebenarnya ada opportunity, ada kesempatan. Ada kesempatan. Maka sekolah dengan kondisi seperti ini harus mengambil kesempatan. Kesempatan apa yang bisa diambil? Bagaimana dia bisa menghidupkan pembelajaran jarak jauh, bisa melalui e-learning, bisa melalui e-kampus, sehingga interaksinya itu tetap berjalan dengan baik. Persoalan sekarang itu kan kadangkala habit, tradisi, budaya berbasis teknologi dalam belajar itu masih kurang. Sehingga 2 minggu di rumah itu ya sama dengan libur. Padahal pihak sekolah jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke mall dan lain sebagainya. Sebenarnya kan pihak sekolah itu dapat secara intens sesuai dengan jadwal. Misalnya ketika jam pertama itu pelajaran bahasa Inggris di kelas itu, guru bahasa Inggris bisa membentuk dalam sebuah grup, kemudian memberikan materi, dan hari itu, waktu itu juga siswa harus mengupload apa yang ditugaskan oleh guru. Kalau semua berjalan dengan begitu, maka ya anak akan selayaknya belajar di kelas. Hanya ini berbasis virtual aja, virtual learning. Bagaimana kita belajar melalui virtual itu. Nah, kalau ini bisa terbentuk, maka akan menjadi bagus. Persoalannya juga gurunya siap tidak gitu. Itu persoalannya ya. Maka sama-sama cracking ion tadi itu, manfaatkanlah setiap celah itu. Ya, untuk kita lebih progres, termasuk dalam progres pembelajaran. Nah, gitu. Kita yang kita harapkan seperti itu. Baik, oke, tahan dulu Kang Barnawi, dan silakan Anda pemirsa, di segmen ini saya sudah membuka Anda untuk bergabung. Anda bisa di 0231 482138. Anda bisa interaktif langsung, Anda bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Ada pemirsa yang bergabung ya, Kang Barnawi. Saya sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Cirebon, Kang. Dengan Pak Kurdi Kang Kurdi di Arumsari. Ya, silakan. Gini, pertanyaan saya sih sederhana banget, Pak. Iya, silakan Kang Kurdi. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Pak, ketergesaan merumahkan anak-anak sekolah. Ketergesaan? Iya, kalau saya ngapain ketergesaan? Karena kelihatannya kan teknologinya sama sekali belum bisa dijangkau oleh seluruh siswa. Belum bisa dijangkau. Ya, kenapa sih Dinas Pendidikan dalam hal ini, baik perguruan tingginya, SMA-nya, tidak kerjasama dengan TV-TV lokal, Pak? Adakanlah umpamanya dalam 1 hari, 1 jam khusus untuk belajar. SMA, oke, SMA, banyak jam ini 10 menit pendidikan bahasa Inggris untuk SMA se-Kabupaten, se-Cirebon lah umpamanya. Jadi semua sama, materinya sama, Pak. Kelihatannya baik TV nasional maupun TV lokal menganggap bahwa semua anak di rumah itu sudah bisa mengakses. Ya, sudah bisa menjangkau. Itu nonsen, Pak. Akhirnya ya ke mall gitu loh. Karena teknologinya belum ada. Akhirnya jalan-jalan. Jangan salahkan anak-anaknya, Pak. Jangan salahkan anak-anak, jangan salahkan orang tua. Karena teknologi ini belum ada. Dipaksa gitu supaya anak diam di rumah pakai gadget. Mending kalau punya. Kalau enggak, Kang Kurdi, apa sudah terpikir nggak sih gitu? Kang Kurdi, ya ngomong pripun? Ya, jadi menurut Kang Kurdi ini tergesa-gesa. Ya, ketergesaan memang karena kondisi ya. Tapi kenapa gitu teknologi ini? Kang Kurdi, halo? Menurut Kang Kurdi bahwa belajar di rumah selama 2 minggu, ini kan di rumah nih. Ya, itu efektif tidak? Ya bisa efektif kalau orang tuanya teknologinya mampu di rumahnya. Tapi mayoritas menurut Anda? Mayoritasnya 0 besar, Pak. 0 besar. Di rumah saya aja wifi-nya nggak ada. Oke. Mau pakai Google segala macam bayar. Oke, Kang Kurdi. Maksudnya gini, taruhlah untuk perguruan tinggi ya. Macam Bapak dari perguruan tinggi bisa dengan e-kampus, teknik bengkel segala macam. Oke, Kang Kurdi. Untuk SD, SMP, SMA, kenapa sih nggak bisa kerjasama dengan TV lokal, maunya RCTV lah?
Baik, Baru oke. per hari 3 jam atau 2 jam dikondisikan gitu loh. Terima kasih Pak, punten ya. Baik, Assalamualaikum. terima kasih Kang Kurdi di Arum Sari. Itu tanggapan dari Kang Kurdi. Ya, dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini.